Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat berhasil mengungkap jaringan narkotika internasional. Dari pengungkapan sindikat itu, polisi berhasil menyita barang bukti sabu seberat 110 kg dengan nilai 190 miliar lebih. Polres Metro Jakarta Barat mengamankan 7 orang tersangka tindak pidana narkotika jenis sabu dari jaringan Malaysia, Medan, Aceh, dan Jakarta. Aktor intelektual di balik jaringan internasional itu merupakan gembong narkoba Murtala Ilyas. Diketahui tersangka merupakan residivis atas kasus narkoba dan tindak pidana pencucian uang pada tahun 2018. Dari jaringan internasional itu, polisi mengamankan barang bukti 110 kg narkoba yang bernilai fantastis mencapai lebih dari 190 miliar rupiah. Nah, MT ini adalah residivis kasus narkoba yang sebelumnya pernah ditangkap dan ditahan juga dalam kasus TPPO narkotika. Kemudian tim berhasil kembali menangkap yang bersangkutan dengan barang bukti 6 box kontainer plastik warna merah berisi 100 paket narkotik jenis sabu dengan berat 100 kg. Kemudian dari pengungkapan saudara MT ini sebagai otak intelektual dari kelompok ini atau bandar besarnya. Selain menyita barang bukti berupa sabu seberat 110 kg, dari tangan para tersangka, polisi juga turut mengamankan 2 unit mobil, buku rekening, kartu ATM, dan 2 unit telepon genggam yang mereka gunakan untuk melakukan transaksi. Zikrullah Subi, Jakarta. Untuk mengetahui lebih dalam pengungkapan kasus narkoba ini, kita tanyakan kepada Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Indrawini Panjioga. Selamat sore, Pak Indra. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Indra, jadi siapa sebenarnya Murtala yang disebut sebagai gembong narkoba pemilik 110 kg sabu ini? Baik, Murtala adalah residivis yang pernah menjalani 2 hukuman terkait. Yang pertama adalah hukuman yang terkait tindak pidana narkotika dan kemudian residivis tindak pidana pencucian uang terkait dengan narkotika. Sebelumnya terakhir keluar dari penjara pada tahun berapa, Pak? Murtala ini terakhir keluar dari lembaga pemasyarakatan pada tahun 2020 terkait dengan tindak pidana TPPO. Apakah yang bersangkutan ini berkaitan dengan jaringan gembong narkoba lainnya atau seperti apa? Sementara ini masih kami lakukan pendalaman, tapi yang jelas adalah Murtala ini merupakan bandar besar yang beroperasi di wilayah Aceh, Medan, dan Jakarta. Dan saat ini kami dan tim sedang melakukan pendalaman terkait dengan adanya keterkaitan dengan bandar narkoba yang ada di wilayah Indonesia ataupun di wilayah Asia. Baik, tadi Anda sebutkan untuk wilayahnya di Aceh, Medan, dan Jakarta ya Pak ya. Apakah ini wilayah yang menjadi peredaran narkoba dari gembong Murtala? Betul, jadi sabu yang diedarkan oleh Murtala ini masuk melalui wilayah Aceh, lalu ke Medan, dan lalu diedarkan di wilayah Jakarta. Gitu. Kalau asal dari narkobanya sendiri, apakah sudah diketahui Pak? Apakah ini produksi sendiri atau ada juga jaringan dari lintas negara dan sebagainya? Dari packaging yang kita lihat, paket yang kita lihat bahwa sabu yang kami dapatkan itu adalah dibungkus oleh teh buah nyinwang yang dimana itu yang biasa beredar di wilayah Indonesia. Dan barang atau sabu tersebut biasanya masuk dari wilayah Malaysia. Untuk pastinya produksi ini sedang kami dalami.
Iya, 110 kg tentunya bukan jumlah yang sedikit, Pak. Apakah jaringan gembong narkoba Murtala ini punya gudang penyimpanan sendiri atau seperti apa mereka menyimpan sabu yang akan diedarkan? Untuk yang 110 kilo ini gudangnya sudah kami temukan di wilayah Medan. Itu merupakan tempat tinggal yang dimiliki oleh saudara Murtala. Baik, selain wilayah Medan, Aceh, dan Jakarta yang Anda sebutkan tadi, apakah benar juga jaringan ini juga mengendalikan peredaran narkoba lintas negara atau internasional? Yang sudah dipastikan adalah Murtala ini langsung berkomunikasi dengan DPO yang ada di wilayah yang sedang kami selidiki di negara Malaysia. Jadi dari negara Malaysia, Murtala itu berkomunikasi, lalu dia mengirimkan dari Malaysia ke wilayah Indonesia melalui Aceh. Diduga ada kaitannya dengan DPO narkoba di Malaysia, tapi ini adalah WNI juga, Pak? Ini sedang kami identifikasi, Mbak, namun pengakuan dari Murtala itu merupakan seorang WNI, namun sedang kita dalami kebenaran dari keterangan dari saudara Murtala. Baik, sebenarnya bagaimana awal mula polisi akhirnya bisa mengungkap kasus ini, Pak? Baik, awalnya pada bulan Oktober, Polres Jakarta Barat melakukan penangkapan terhadap seorang tersangka di wilayah Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 1 kg. Lalu kami melakukan pengembangan terhadap jaringan ini, dan kami juga sebelumnya menangkap beberapa sindikat terkait jaringan ini dengan beberapa barang bukti yang cukup banyak. Lalu kami akhirnya berhasil mengembangkan sehingga kami bisa menangkap saudara Murtala ini. Baik, jadi ini ternyata pengembangan dari upaya penyelundupan narkoba yang digagalkan di Bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu lalu ya, Pak? Betul, betul. Baik, berapa total jumlah tersangka yang ditangkap, Pak? Total untuk pada bulan Februari kemarin terkait jaringan ini ada 7 tersangka. Selain gembong narkoba Murtala, apa kemudian peran dari tersangka lainnya, Pak? Tersangka yang lainnya merupakan kurir dan pengedar. Berapa yang dijanjikan kepada para kurir ini, Pak? Ini bervariasi, ada yang antara 20 sampai dengan 30 juta per kilogram. Ya, kami juga melihat ada barang bukti berupa mobil yang turut diamankan. Apa keterkaitannya dengan kasus ini, Pak? Mobil ini merupakan alat transportasi untuk mengangkut barang atau narkotika jenis sabu tersebut. Kalau dari Medan dan Aceh menuju ke Jakarta, ini biasanya menggunakan transportasi apa untuk mengangkut narkoba yang akan diedarkan, Pak? Biasanya menurut hasil penyelidikan dan pengungkapan yang sudah kami lakukan, biasanya mereka melakukan penyelundupan melalui kendaraan mobil ataupun bis. Dan ada juga yang menggunakan kendaraan truk. Baik, artinya kasus ini masih dalam pengembangan, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya dalam waktu dekat, Pak? Kami mohon doanya kepada masyarakat agar kami bisa mengungkap kasus ini sehingga kami bisa mengungkap sampai ke gembong narkoba yang terbesarnya. Baik, tentunya ini menjadi harapan kita bersama agar pengungkapan kasus ini benar-benar bisa sampai ke akarnya. Terima kasih Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Indrawini Panjioga sudah bergabung dengan Berita 1 Sore.